Pertemuan kali ini membahas tentang bid'ah. Apa itu bid'ah? Mari kita simak. Al-bid'atu hiya ma ahdatha ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu dinamakan bid'ah. Nah, bid'ah ini menurut Imam Syafi'i ada dua. Al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madmumatun. Bid'ah ada dua. Nomor satu bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela atau bid'ah sesat. Ini menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpedoman pada apa yang didhawuhkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu nikmatul bid'ah hadhihi. Nikmatnya bid'ah adalah ini. Yang dimaksud ini oleh Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih 20 rakaat dengan berjamaah sebulan penuh. Kanjeng Nabi tidak melakukan itu. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi Sayyidina Umar melakukan itu. Maka ini dinamakan bid'ah. Yang bilang adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Contohnya bid'ah hasanah banyak sekali. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan menambah adzan Jumat menjadi 2 kali. Pada zaman Nabi adzan Jumat cuma sekali. Tapi zaman Sayyidina Utsman ditambah sekali lagi, berarti dua kali. Ini namanya perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah hasanah. Ada lagi Imam Ibnu Mas'ud ngarang sholawat. Imam Ibnu Mas'ud ini bukan Khulafaur Rasyidin, ya sahabat Abdullah bin Mas'ud namanya. Ini mengarang sholawat. Itu bid'ah hasanah itu. Terus ada lagi Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran. Pada zaman Kanjeng Nabi Quran tidak terkumpulkan, tercecer, berada atau tertulis di tulang-tulang, di daun-daun. Jadi tidak dikumpulkan. Tapi zaman Abu Bakar tulisan-tulisan itu dikumpulkan. Itu bid'ah, itu tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah menambahi tahiyat sholat. Kanjeng Nabi tahiyatnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Oleh Abdullah bin Umar ditambahi wahdahu la syarikalah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah terus ditambahi Abdullah bin Umar wahdahu la syarikalah. Lah bariku terus diteruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Kanjeng Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Tapi Abdullah bin Umar nambahi seperti itu. Itu bid'ah. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Ada hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hadis ini adalah hadis umum. Memahami hadis umum itu tidak sembarang orang, tetapi harus orang yang ahli. Loh. Jadi hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual, tapi harus dipahami oleh orang yang ahli. Seperti Imam Syafi'i, itu ahli hadis. Di dalam ulama hadis, menurut ulama hadis, tingkatan ulama hadis itu banyak sekali. Ada yang tingkatannya adalah
tingkatan al-hafid. Al-hafid adalah orang yang hafal hadis 100.000 plus sanadnya. Ada tingkatan al-hujjah, yaitu orang yang hafal hadis 300.000 plus sanadnya. Ada yang tingkatannya al-hakim, hafal hadis lebih dari 300.000 plus sanadnya. Imam Syafi'i itu termasuk al-hakim, termasuk Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu semuanya adalah al-hakim, hafal hadis lebih dari 300.000 plus sanadnya. Ini diterangkan dalam kitab Minhatul Mughis karangan Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 10 tahun sudah hafal hadis Al-Muwatta. Hadis Muwatta adalah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik, yaitu gurunya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i hafal itu, umur 10 tahun. Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali satu bulan di dalam sholat. Kalau di luar sholat, setiap harinya Imam Syafi'i menghatamkan 1 kali. Jadi ini paham tentang hadis. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Sekarang ada kelompok kecil yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Itu dia hafal hadis berapa? Kok bisa memahami hadis seperti itu? Hafal hadis berapa? Apakah dia sama dengan Imam Syafi'i? Apakah dia sama dengan ulama-ulama yang hafal hadis banyak-banyak itu? Seperti Al-Hafid, itu hafal hadis sampai 100.000 plus sanadnya. Al-Hujjah 300.000 plus sanadnya. Al-Hakim lebih dari 300.000, termasuk Imam Syafi'i. Maka dari itu mari kita ikut kepada ulama salaf, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Ibnu Mas'ud, termasuk Imam Abdullah bin Umar, termasuk Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Itu semuanya pelaku bid'ah hasanah, salaf semua. Kelompok kecil tidak mau mengikuti itu. Karena kelompok kecil yang serba cingkrang itu ngakunya memang ikut salaf, tapi prakteknya menentang salaf. Itulah ciri-ciri orang yang celaka besok di akhirat itu. Itu orang celaka besok di akhirat. Hati-hati, kita semua harus bisa memahami mana yang sesat, yang akan celaka di akhirat, dan mana yang tidak sesat, yang akan beruntung di akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih.